Halo Sagittarius, ketemu lagi di channelnya Mylah Tarot. Sagi, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Sagittarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu siapa yang menduga ada yang akan melakukan ini ke kamu. Oke Sagi, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Sagittarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Sagittarius, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Kartu kedua, di sini ada Three of Swords. Kartu ketiga, di sini kita punya The Lovers. Kartu keempat, di sini ada Eight of Swords. Kartu kelima, di sini kita punya The Emperor. Dan kartu yang keenam, di sini ada Page of Wands. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Three of Wands. Oke, Sagittarius. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Siapa yang menduga ada yang akan melakukan ini ke kamu? Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Three of Wands. Ini menggambarkan kepercayaan diri. Ini menggambarkan semangat di mana kamu akan siap untuk move on, akan siap untuk meninggalkan masa lalumu yang mungkin tidak baik-baik saja menuju masa depan yang lebih berkembang, lebih maju, dan lebih indah serta bahagia daripada sebelumnya. Nah, kenapa ada kepercayaan diri? Kenapa ada semangat di dalam dirimu saat ini dan kamu akan siap untuk lupakan setiap kegagalan, setiap keterpurukan, setiap kesedihan dan kekecewaanmu di masa lalu dan mengganti dengan masa depan yang lebih baik? Karena mungkin saat ini kamu telah temukan lingkungan dan orang-orang yang mungkin tepat ataupun lingkungan yang sehat dan orang-orang yang positif sehingga mereka selalu support, selalu dukung, selalu ingin mempermudah ataupun selalu ingin berbagi ide dan gagasan yang sangat baik sehingga banyak hal-hal yang mampu kamu ambil, yang mampu kamu petik untuk memajukan setiap kehidupanmu, setiap aspek kehidupanmu, baik pekerjaan, bisnis dan usaha, kegiatan sosial lainnya ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, kenapa ada lingkungan dan orang-orang yang sehat, yang tepat saat ini untuk dirimu? Karena kamu adalah seseorang yang mungkin selama ini selalu ingin menyayangi, selalu ingin mengasihi, selalu ingin berbuat baik terhadap siapapun. Di saat kamu diperbuat tidak baik, di saat ada penipuan, di saat ada kegagalan, di saat ada persekongkolan yang tidak baik yang dilakukan terhadap dirimu, sehingga kamu sempat mengalami keterpurukan dari pekerjaan, bisnis, dan usaha, terutama di bidang finansial. Dan di saat itulah kamu terus berserah diri kepada yang pencipta, kepada sang penciptamu. Dan terus ingin memperlakukan orang-orang yang tidak baik ini secara baik. Maka dari itulah kamu mulai bisa berkeyakinan ya bahwa perbuatan baikmu inilah yang nantinya ya yang akan menarik hal-hal baik di dalam kehidupanmu. Dan benar saja, di saat kamu terpuruk, di saat kamu terluka, di saat kamu sedih,
Kamu terus bersemangat, kamu terus berjuang, kamu terus menata kehidupanmu. Dan seketika banyak orang-orang dan lingkungan yang begitu takjub, yang begitu ingin ya membantu, mempermudah setiap urusanmu. Jadi saat ini kamu benar-benar telah banyak menemukan peluang, kesempatan yang terbuka lebar di dalam kehidupanmu. Dan kamu terus memperlakukan siapa saja dengan sangat baik. Kamu tidak pernah tebang pilih. Kamu terus memaafkan. Kamu terus menerima ya dan legowo terhadap setiap situasi apapun, terhadap setiap keadaan apapun yang kamu terima. Makanya kamu saat ini seolah-olah sedang diberkahi, seolah-olah kamu sedang dibukakan aura positif kembali kehidupanmu sehingga kamu mampu menuju sebuah gerbang masa depan yang lebih baik, lebih berkembang dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Nah, jadi siapa yang menduga ya? Banyak orang-orang dan pihak-pihak ya pada saat lampau melakukan perbuatan tidak baik terhadap dirimu. Dan seketika itulah kamu memperlakukan mereka tetap baik, kamu tidak memusuhi mereka, kamu tidak dendam, bahkan kamu telah memaafkan mereka. Dan akhirnya Sang Pencipta mulai mengganti orang-orang dan lingkungan yang tepat untuk kehidupanmu. Dan di saat itulah kamu bisa memanfaatkan situasi dan keadaan dengan sangat baik, sehingga ada peluang, ada kesempatan yang akan kamu pergunakan sesuai dengan kemampuanmu, sesuai dengan bidangmu. Maka ada hasil yang baik, ada hasil yang berkualitas, karena kamu menguasai bidang tersebut. Nah, dari sinilah terjadi peningkatan, terjadi kemajuan dari segi penghasilan, dari segi finansial. Dan akhirnya kehidupanmu akan segera baik, akan segera meningkat, dan akan segera bahagia. Karena kamu ingin selalu berbagi, karena kamu ingin selalu membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarmu, terutama orang-orang yang kamu sayangi. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Nah, ini juga mungkin salah satu faktor kenapa kehidupanmu saat ini menjadi lebih baik, menjadi lebih berkembang, dan orang-orang di lingkunganmu saat ini benar-benar semakin yakin, benar-benar semakin salut dan percaya kepada dirimu. Oke? Karena ada kesabaran di dalam dirimu. Ada kegigihan, ada kesungguhan ya di dalam kamu menjalani hari-harimu untuk proses hasil yang jauh lebih baik ke depannya. Nah, jadi hal inilah yang membuat mereka salut, yang membuat mereka terinspirasi, termotivasi ya. Beberapa di antara mereka mulai mencontoh perilakumu. Karena di sini tampak kamu sedang menaiki puncak kehidupanmu dengan begitu gigih, dengan begitu sabar. Dan akhirnya kamu sampai di atas. Dan seketika itulah kamu tidak akan melupakan yang di bawah. Kamu tidak akan melupakan jati dirimu. Dan kamu akan terus berbuat baik. Dan kamu akan terus memperlakukan, membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarmu dengan sangat baik saat ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Three of Swords. Nah, benar saja. Di kehidupanmu yang lalu, ya, atau di masa lalumu, atau di beberapa waktu lalu, begitu ya. Kamu banyak mengalami kesakitan, kekecewaan, kecurangan, manipulasi, ya, yang kamu terima, yang kamu dapatkan, ya. Sehingga terjadilah kemunduran-kemunduran di dalam kehidupanmu. Sehingga seolah-olah kamu sedang disudutkan oleh keadaan, oleh finansial yang sulit, yang terjepit. Karena mungkin ada kemunduran, bahkan ada kehilangan hal-hal penting di dalam kehidupanmu. Pekerjaan, bisnis, dan usaha. Karena mungkin ada persekongkolan, ada perbuatan ya yang tidak baik yang diperlakukan orang-orang dan lingkungan di sekitarmu terhadap dirimu pada saat itu. Tetapi balik lagi, bagaimana kamu terus legowo, terus menerima keadaan, serta kamu terus memperlakukan mereka dengan sangat baik. Dan seketika itulah alam semesta mulai bekerja dengan caranya sendiri, mulai mengganti. Kamu dipertemukan dengan orang-orang dan lingkungan yang mungkin tepat untuk dirimu saat ini. Sehingga terjadilah kemajuan. Terjadilah peningkatan kembali di dalam kehidupanmu. Makanya di kartu ini tergambar
Ada kesakitan, ada kegagalan, ada kesedihan yang sifatnya hanya sementara, dan di balik hal ini semua, kamu akan semakin kokoh, kamu akan semakin kuat, dan kamu akan semakin bahagia ke depannya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini ada The Lovers. Nah, ini juga salah satu hal ya yang membuat kamu begitu sakit, yang membuat kamu begitu terluka beberapa waktu lalu. Ya. Ada pengkhianatan yang dilakukan oleh pasanganmu pada saat itu sehingga dia lebih memutuskan memilih orang lain ketimbang dirimu. Sehingga kamu benar-benar merasa sedih pada waktu itu. Tetapi balik lagi. Bagaimana kamu legowo? Bagaimana kamu di dalam menerima kenyataan? Kamu terima keadaanmu. Di saat kamu ditinggalkan oleh pasanganmu karena dia lebih memilih orang, lebih memilih kekayaan, lebih memilih finansial, jabatan, kedudukan yang lebih baik daripada kamu. Kamu legowo. Kamu tetap tegar dan kamu menyadari bahwa kamu juga bukan siapa-siapa. Tetapi di balik itu semua, kamu akan terus mendapatkan semangat, terus termotivasi, ingin terus menjadi yang terbaik. Dan benar saja, kali ini kamu benar-benar bisa membalikkan keadaan. Kamu benar-benar bisa membawa kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu dan kebahagiaan kembali saat ini. Dan mungkin sepertinya, ya, pasanganmu pada saat itu akan menyesali perbuatannya saat ini. Sepertinya dia juga akan mengakui bahwa dia keliru, bahwa dia telah salah karena telah abaikan dirimu. Nah, jadi ada rasa penyesalan di dalam hatinya karena kamu selalu perlakukan dia dengan sangat baik sampai saat ini. Kamu tidak memutus komunikasi, ya. Di saat ngobrol oke ngobrol, di saat ngajak makan bareng oke, ya kan? Justru kamu lebih mampu melihatkan kemajuan-kemajuan di dalam kehidupanmu saat ini di depan dia. Nah, mungkin hal inilah yang membuat dia sangat merasa menyesal, sangat merasa bersalah telah memperlakukanmu secara tidak baik pada saat itu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini ada Eight of Swords. Nah, kenapa ada lingkungan dan orang-orang yang selalu nyaman, yang selalu percaya dengan dirimu saat ini? Karena ya, di saat ada seseorang, di saat ada beberapa orang di lingkunganmu, ya pada saat itu mengalami kesulitan, ya, mengalami keadaan yang terjepit, ya, mengalami keterjebakan di dalam situasi-situasi yang mungkin tidak baik, ya. Dan di saat itulah kamu hadir untuk membantu, untuk mempermudah, untuk berguna bagi mereka. Makanya mereka sangat berterima kasih, sangat merasa kamu adalah seseorang ya yang memiliki kepribadian yang baik dan juga menjadi seseorang mentor, menjadi seseorang teladan yang sangat baik yang nantinya akan mereka mungkin tiru perlakuanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Emperor. Nah, ini prinsip ya, kalau bisa dibilang ini adalah prinsip yang baik yang kamu miliki. Karena apa? Karena kamu memiliki aturan-aturan yang jelas, aturan-aturan yang baik di dalam kehidupanmu yang harus kamu jalankan setiap harinya. Ada ketegasan, tetapi bukan berarti keras ya. Tegas berarti kita ingin mendisiplinkan diri kita. Berarti kita ingin hal-hal yang terbaik untuk kehidupan kita. Nah, inilah yang kamu lakukan. Inilah prinsip. Sepertinya prinsipmu ya terbukti manjur, terbukti banyak menghasilkan kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Page of Wands. Nah, ini juga menggambarkan semangat, ini juga menggambarkan optimisme, di mana kamu sangat penuh dengan harap, penuh dengan keyakinan, penuh dengan impian-impian yang akan nantinya kamu wujudkan satu demi satu. Karena apa?
Karena di depan matamu sudah banyak peluang, sudah banyak kesempatan, di sepanjang perjalananmu banyak kemudahan, banyak support dan dukungan yang kamu dapati dari orang-orang dan lingkunganmu saat ini. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Sagittarius, sahabatku. Dan semoga temanku Sagittarius akan mampu terus menjadi seseorang yang terbaik dan akan mampu terus membahagiakan, memberikan yang terbaik untuk setiap kegiatanmu, serta kamu mulai banyak dapat support dan dukungan dari siapa saja, dari lingkungan dan dari orang-orang sekitarmu. Dan kamu akan segera meningkatkan, membawa kemajuan dan membawa kebahagiaan kembali di dalam kehidupanmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.